Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diman Saputra dengan NIM 06051282227062. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait fase F, elemen Bhinneka Tunggal Ika, yang dengan tujuan peserta didik diharapkan mampu menganalisis potensi konflik serta memberi solusi di tengah keragaman masyarakat, serta peserta didik berperan aktif dalam mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Masalah dalam keragaman serta solusi yang dapat digunakan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika by Diman Saputra. Definisi keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di skala aspek. Keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan, tetapi konsep keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Keberagaman ada pada suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan gender. Keberagaman dalam kehidupan memang harus disyukuri karena telah memberikan kekayaan sosial dan budaya. Namun keberagaman juga dapat memicu terjadinya masalah. Keberagaman yang dianggap modal tetapi dapat sekaligus sebagai potensi konflik dan menimbulkan berbagai masalah. Keberagaman yang ada di masyarakat menyebabkan hal-hal berikut ini, yakni terjadinya segmentasi dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda, struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, kurang berkembangnya konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi keberagaman Indonesia. Apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman Indonesia? Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi Indonesia yakni mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Konflik dan pertentangan. Konflik dan pertentangan yang terjadi di masyarakat memiliki dua fase, yaitu disharmoni. Disharmoni adalah suatu hubungan yang tidak selaras dalam kehidupan berkeluarga maupun kelompok, merujuk pada adanya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antara kelompok. Lanjutan, disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukannya pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Ini contohnya demonstrasi. Penyakit budaya, ya ada yaitu namanya etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Yang kedua yaitu rasisme, bermakna anti terhadap
ras lain atau ras tertentu di luar ras sendiri. Lanjutan, yaitu ada diskriminasi, merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Selanjutnya itu ada stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang berbeda. 5. Upaya solusi atau pencegahan konflik yang bersifat SARA. Yang pertama itu ada mulai untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, memahami ada perlindungan bagi hak warga negara, saling menghargai dan menghormati keberagaman, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu ada dampak positif keberagaman. Yang pertama yaitu melatih kita untuk bisa saling menghormati satu sama lain, melatih untuk menghargai perbedaan dan rasa toleransi, memotivasi anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam. Oke, kita lanjutkan ke kuis soal.